Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kang kula hormati, kula taati para yai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kula Yai Asif Bosi. Niki ya napa ngundangi Yai Asif kula. Mas Jaini. Niki Yai Asif Bosi niki tiang sepuh kula, orang tua saya dan guru saya. Karena saya pertama kali mengaji kelas 1 SD sampai besok menikah itu berhenti. Jadi guru kula. Sing ngajari Quran, sing ngajari kitab Safina, di guru kula. Jadi kalau kita kalau mau kan konceramana Yai Asif yang mikir lawan. Yang saya hormati Walau ini pemerintah Kota Surabaya, Wakil Kepala Dinas Kominfo, dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh teman-teman Pokja Kotas yang alhamdulillah hari ini mengadakan buka bersama. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menunaikan sholat atau Idul Fitri. Meskipun nanti kemungkinan besarnya ini akan berbeda. Jadi kalau saya tanggal 11 mungkin ada yang tanggal 22. Tapi moga-moga pada waktu Royatul Hilal nanti mungkin akan kelihatan sehingga sama tanggal 21. Tapi kalau hitungan kita mungkin tanggal 11. Tapi saya delok hilal, didelok di tanggal 20 nek umane ketok ya tanggal 11 ora ketok dijangkukno tanggal 22. Tapi saya berharap perbedaan ini tidak menjadikan teman-teman mempunyai keyakinan kosong kari riyo disi. Moga-moga sing diyakini sing di. Kalau meyakini pemerintah dan Nahdlatul Ulama, maka mulailah awalnya dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, yakinkan itu. Lewis mulai awalnya pemerintah ya melok pemerintah sampai riyo. Lain Nahdlatul Ulama ya mulai awalnya sampai riyo ini melok Nahdlatul Ulama. Tapi lek posoke awalnya melok Muhammadiyah ya berarti riyo-riyone oleh Muhammadiyah. Ojo ana sing jarine Mas Robi kula mau telepon Yai ngomong kula. Kawali iku lek ana takbir iku jare wate kudu segera membatalkan puasa. Ya iya jelas. Tapi awalnya melok sapa iki? Lek awalnya melok umpamane NU, awalnya melok NU terus riyo-riyone Muhammadiyah di sini karena hitungan ya ojo melok sing di sini. Yakinkan itu karena itulah yang menetapkan di dalam kolbu kita. Yang kedua di dalam Idul Fitri ini adalah kembali suci yang pasti adalah memohon maaf kepada orang tua kita, saudara-saudara kita. Karena itu ketika nanti Idul Fitri saya juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya melakukan apa itu istilahnya, maafkan sama saudaranya, kerabatnya, yosa kakek ya kau dilakoni. Kalau di pemerintah, kalau di rumah dinas saya, berarti saya meminta maaf membuka pintu rumah saya untuk seluruh kerabat saya, saudara-saudara saya. Tapi lah pejabat pemkot ono sing mulia, ono ada nang omah ya lakukan di rumahnya. Tapi tidak menutup saya orang Surabaya untuk datang karena sebagai kerabat saya. Tapi saya berharap pada waktu meminta maaf ini, maka diutamakan adalah ke orang tua dulu. Jadi wariano nang wong tuane, kecuali lek memang ada orang tuanya di luar kota ya, nang Surabaya dhisik baru sholat Id nang wong tuane. Tapi saya berharapnya Pokja Kotas ini akan menjadi barokah. Pemerintah kota ini menjadi barokah kalau kita ini meminta maaf secara tulus kepada orang tua kita. Karena yang perlu diingat proses Yai Asif Bosin itu ridhollahi fi ridho walidain. Ridhone Gusti Allah itu ridhone wong tua kita. Subhanallah fi subtil walidain. Murkanya Gusti Allah itu juga murkanya orang tua kita. Jadi tanpa sadar sing wong tua ini nang desa apa di luar Surabaya, anak-anaknya yang kerja nang Surabaya kadang-kadang lali. Paling ilmu setahun bisa. Bayar ya Allah. Betulnya bayar susah. Biasanya susah itu anak pasti ngomong tua. Bu, Pak, Mi, Ba, dungakno aku.
Tapi lek ana susah pasti lali karo wong tuane. Karena yang saya pelajari dulu, Radiyano Tegok Ibnu Mas'ud itu tanya kali Kanjeng Nabi, doa siapa yang mustajabah itu apa? Sing disenengi itu apa? Sing disenengi Gusti Allah itu apa? Satu adalah sholat yang tepat waktu. Itu sing disenengi. Terus yang nomor loro apa? Iki. Sing bakti karo wong tuane. Sing nomor 3 jihad fisabilillah. Berarti saya ingin membangun kota Surabaya ini dengan rasa yang penuh cinta kasih wabil khusus kepada orang tua kita. Karena ridhoni Gusti Allah apapun pasti ridhoni wong tua. Itu saya buktikan pada waktu pilkada. Ketika saya melakukan pilkada, tiba-tiba saya ditugaskan 3 bulan sebelum coblosan, saya baru mendapatkan rekom untuk turun. Itu orang waras, gak tahu gelap, termasuk saya. Saya pada waktu itu takut dan saya tidak mau. Tapi ketika saya bertemu Umi dan Abah saya almarhum waktu itu masih hidup, beliau mengatakan, niatmu apa? Niatku ini bang, wis rubah niatmu digawe makami Abah yang ambil Umi lesetoni. Kelakuanmu jadi wali kota kayak menerangi makami Abah ambil Umi lesetoni. Terus saya waktu itu merubah niat saya, Abah saya dan Umi saya bilang, awak wali kota. Aku gak ada duit, sekasa duit-duitan. Sinetron awakmu gak duit. Sinetron awakmu Gusti Allah. Itu yang pertama kali diucapkan Abah saya. Disitulah saya yakin bahwa ridhollahi fi ridho walidain, subtullah fi subtil walidain. Oh berarti lek wong tuaku yakin, wong tuaku iki ridho, pasti aku dadi. Karena itulah saya yakin, terus saya ketemu sama guru saya Yai Asyid Qasim. Beliau juga punya pendapat yang sama, sudah jalan saja. Karena disitulah saya buktikan ketika saya maju, aku gak ono apa-apa, kaduwe apa-apa, malah Gusti Allah ndadekno. Bahkan di terakhirnya, di hari terakhir itu, saya itu ngarepe omah ono masjid. Dan masjid itu lagi membangun. Saya waktu itu ingin, ya Allah, aku duit sampai ini tak sumbangin nang masjid. Tak sumbangin nang masjid pada waktu akhir di hari pencoblosan. Nah disitulah tiba-tiba ada yang menyampaikan ke saya, Mas, nah daerah kono kudu ngene. Lha terus ya apa? Iku kudu bagi sembako ngene apa lah? Apa maksudnya? Iki ono yang diucapkan itu nilainya sama persis dengan yang akan saya berikan kepada masjid. Persis plak nilainya. Wah goyah. Tapi saya masih ingat pesannya guru saya Yai Asif ini selalu mengatakan, gak ono lek awak mengejar dunia, akhiratnya gak katut. Tapi lek awak mengejar akhirat, dunia pasti katut. Dan itu saya buktikan, saya menyampaikan kepada teman saya itu, saya mengatakan, lek aku ada 2 pilihan saja. Ketika saya mengeluarkan uang ini untuk kepentingan wali kota saya, lek aku wayai dadi, aku gak itu berkani Gusti Allah. Duitku ini karena berkah, karena manfaat. Tapi lek aku kita kekno, terus aku gak dadi, wis tambah buntu. Dadi orang berkah Gusti Allah gak itu. 2 hal itu yang saya sampaikan. Terus ya kok Mas, karep Mas. Lek karepku dadi gak dadi apa jeruk ini terus Gusti Allah. Tapi ibuku ngomong yakin, wong tuaku ngomong yakin, bapak umiku dan guruku ngomong yakin dadi. Berarti duit iki tetep tak dekek nang ngene masjid, wis gak usah dipikir. Karena lek duit gak dekek nang masjid, lek aku dadi wali kota, maka duit ini berkah. Lek ketika gak jadi wali kota, tetap berkah. Jadi aku punya amal jariah. Kenapa masjid itu dibangun? Karena ketika saya meninggal, saya hanya punya 3 pilihan untuk mendampingi saya di alam kubur. Amal soleh, amal jariah, ambil anak sing soleh. Makanya itulah akhirnya saya menjalankan itu semua. Berarti apa? Berarti saya ingin mengatakan bahwa ketika dengan bulan Syawal nanti, tolong bertemu dengan orang tuanya. Wong tuane Gusti Sugeng masih hidup, mungkin cium kakinya. Karena saya lakukan ketika saya pasti mencium kaki umi dan abah saya ketika masih hidup. Pun demikian dengan orang tua saya. Dan siapa wong tua sing kudu bakti, ini saya ingin mengingatkan bahwa orang tua kita itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang anaknya kita nikahi,
Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan ilmunya kepada kita, guru-guru kita. Berarti telu, Pak. Moro tua, ambil guru. Itu adalah orang tua kita. Makanya saya kalau sama beliau sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengatakan saya wali kota, tapi sampai kapanpun saya adalah santrinya Yai Asif, karena beliau lah yang membesarkan saya. Mana kota kuarto kata Yai Asif kawan ini Pak, ya habis tahu calon lah aku Pak. Dan sampai kapanpun saya di depan siapapun ketika bertemu dengan beliau, saya pasti akan cium tangannya beliau, karena beliau adalah orang yang membesarkan saya, orang yang memberikan ilmunya kepada saya, sehingga sampai kapanpun beliau adalah orang tua saya. Dan saya berharap jajaran pemerintah Kota Surabaya, juga termasuk saya pribadi dan teman-teman Pokja Potas yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, ayo diamalno amalan bakti karo wong tua. Insya Allah nek bakti karo wong tua, maka Pokja Potas iki sing nanggone Pokja Potas ini seluruh wartawan akan diberikan berkah oleh Gusti Allah. Pasti. Jadi luwih gede, rezekine pasti lancar, rezekine pasti akeh, itu yang kita cari. Sehingga nanti ketika kita memiliki visi yang sama, ketika kita memiliki cara pandang yang sama, fa insya Allah, maka itulah kita akan menjadi saudara sampai dengan yaumil akhir. Sing paling akhir, kalau nitip tahun 2024 ini tahun politik. Wonten tahun ini pileg, ono tahun ini pilpres, September ini tahun ini pilkada. Saya ingin teman-teman Pokja tetap pada fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba menuju kebaikan sirotol mustaqim dalam sing lurus. Apa? Lek bela wong silahkan membela, tapi jangan pernah memberikan berita yang salah menjatuhkan lawannya. Karena hidup ini kalau difitnah pasti gak mau enak. Sama seperti diri kita akan dijelekkan orang, difitnah orang, maka kita juga akan tidak bisa menerima. Apalah artinya pilkada, apalah artinya pilpres, apalah artinya pileg kalau itu semua menyebabkan perpecahan dalam persaudaraan kita. Ojo sampai pecah seduluran ini. Kalau beda pilihan silakan, tapi dalam hati memberitakan kerjane iki lho, iki kerjane, tapi ojo saling, ojo jelekno berita nanti. Karena saya yakin sapa sing gawe berita sing elek, pasti Gusti Allah ridho. Nek soal ridho dadi lan eleke uripe awak dhewe. Kula kali jenengan dadi elek. Dan itu yang diajarkan para guru saya, selalulah berbuat ta'awun, tolong-tolongan, selalulah berbuat yang baik, tidak menjelekkan orang lain, salinglah selalu berbuat santun kepada orang lain. Insya Allah ketika kita sudah berbuat santun, kalau kita sudah ta'awun, sudah saling tulungan, maka disitulah kita akan mendapatkan berkahnya Gusti Allah. Karena saya yakin Pokja Potas di bawahnya Mas Robi ini, saya yakin selalu akan memberikan berita yang paling benar dan terpenting. Saya yakin akan memberikan cara belajar yang baik kepada masyarakat untuk mengenal politik jauh lebih baik daripada hari ini. Dan dengan Pokja Potas, saya ingin warga Surabaya bisa terkurangi kemiskinannya, bisa terkurangi penganggurannya, bisa terkurangi yang namanya stunting, gizi buruk dan semuanya. Karena itulah sebenarnya yang menjadikan media ini menjadi lebih baik. Karena media ini bisa membawa ke surga, tapi media ini bisa menjadikan kita masuk neraka pertama kali, bukan media ini. Masuk surga pertama karena memberitakan yang benar, tapi fitnah, terus fitnah ini terus melaku karena dia tidak melakukan kesalahan, tapi kita berikan fitnah, insya Allah neraka sing paling nisor yang paling awak dia dibuka ke Gusti Allah. Nanti bisa di surga pertama, ya sudah di neraka. Muga-muga Pokja Potas di bawahnya Mas Robi semuanya masuk ke dalam surga jannah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun selama ini sudah menjadi partner pemerintah kota, selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, selalu memberikan berita yang terbenar. Karena kalau masyarakat itu sudah pintar, jadi amal jariah itulah jadi amal jariahnya kita. Matur nuwun sekali lagi. Mas Robi dan teman-teman tetap semangat, insya Allah pemerintah kota akan selalu bergandeng tangan dengan Pokja untuk menyadarkan dan memberikan ilmu kepada seluruh warga kota Surabaya. Ngapunten bapak dan kelapatan bola melakhiri wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.